Mohon izin dok, yang tadi itu konsep pengelolaan kesehatan krisis kesehatan sama aktivasi HEOC dok. Oke. Untuk EMT sendiri belum ya? Sudah dibahas sedikit dok. Oke, baik. Ya, baik ya. Ini teman-teman semua. Ini sekilas pandang kenapa EMT ya, di EMT sendiri di WHO itu sebenarnya sudah ya kalau bilang cukup lama ya lama ya, sejak tahun 2005, 20 tahun yang lalu sudah dikembangkan tim kesehatan ya, tim kesehatan yang deploy di daerah bencana ya, tentu saja yang terkoordinir ya. Sementara tim kesehatan itu sendiri ya sejak zaman abad awal 20-an itu sudah ya, bahkan kalau kita di sini berbicara tentang Muhammadiyah sendiri sejak peristiwa Gunung Kelut ya. Gunung Kelut itu saya juga nggak tahu ya tahun berapa itu. Lupa maksudnya ya. Itu pendiri ya, co-founder dan foundernya Muhammadiyah sendiri, Kiai Suja itu sudah mengirim tim kesehatan waktu itu tahun 1900 berapa itu? 20-an ya, tahun 20-an. Nah, ini untuk sekilas pandang kenapa kita berbicara tentang EMT. Ya, makin lama makin terstruktur. Ya, terstruktur itu maksudnya ternyata tim kesehatan itu kalau dikirim ke lokasi terdampak di daerah bencana bisa ngobatin, tapi ternyata butuh fasilitas, butuh pendukung ya, butuh pendukung. Nggak bisa kita sendiri, ada tenaga kesehatan dikirim cuman bawa alat kesehatan, obat-obatan ya, nggak bisa Anda sendiri ya, perlu tim pendukung. Bahkan akhirnya berkembang bahwa Anda harus mendirikan sentrum kesehatan walaupun seperti tingkat primer atau seperti setingkat puskesmas gitu ya, bahkan setingkat puskesmas, karena kita akan dianggap masuk ke daerah bencana di situ nggak ada atau sistem kesehatan di situ kolaps ya, kolaps. Udah, bagaimana Anda mau menolong terus kemudian Anda di sana sekian hari melayani sekian banyak warga yang terdampak ya, warga yang terdampak, dan Anda harus survive ya, gimana makannya Anda, bagaimana Anda kebutuhan daily activity Anda, dan itu harus ada support. Maka dibentuklah, ini menurut WHO ya, ini menurut WHO, standar minimum menurut WHO, nah dibentuklah EMT ini. Itu pun selalu mengalami perubahan, update, upgrade bahkan ya, sehingga hingga yang terakhir itu adalah pertemuan board EMT terakhir ya, gimana ya waktu itu saya lupa, tahun 2023 ya, 2023 terbentuklah seperti itu. Nah, diharapkan kita tahu bagaimana struktur EMT. Dan kemudian tahun 2023 Puskris, Pusat Krisis Kemenkes, membuat sama ya. Kalau di Puskris Kemenkes itu namanya tim seperti inilah, EMT itu singkatan dari Emergency Medical Team, tim kesehatan gawat darurat kalau nggak salah ya namanya ya, 2023 Anda bisa download di penanggulangan krisis kesehatan, ada itu bukunya ya, krisis penanggulangan krisis darurat kesehatan oleh Kemenkes ya. Dan ternyata ya seperti translate saja ya, khusus untuk TM persis sama ya, persis sama, cuma dengan standar struktural di Indonesia. Di situ ada pengampu ya, di situ ada anggota, ada tim kalau di umum organisasi kita KSB ya, ketua sekretaris bendahara, khas
Tapi itu bagus juga, ya, bagus juga. Nah, sekarang yang mau saya sampaikan sebenarnya ini tidak perlu uh, detail ya, karena Anda bisa download namanya bukunya itu Blue Book, karena memang warnanya biru, ya, standar EMT internasional oleh WHO. Jadi WHO itu mengeluarkan Blue Book, Red Book warnanya merah, dan Yellow Book. Blue Book itu standar umum tim INT, kalau Red Book itu standar INT tapi untuk daerah konflik. Jadi pada saat misal kita deploy ke Gaza gitu ya, Gaza, maka strukturnya ikut yang Red Book karena daerah konflik. Atau kalau di Indonesia misal sudah tidak ada konflik lagi ya, konflik yang masif, tapi kalau sporadis mungkin ada. Dulu misalnya sebelum gempa dan tsunami Aceh, di situ ada daerah konflik, sehingga harusnya kalau mengirimkan tim IMT atau tim kesehatan bencana itu berdasarkan Red Book. Ya, kalau Yellow Book adalah IMT structure yang untuk daerah sebenarnya secara umum CBRN, tapi lebih ditempelkan ke bencana kayak COVID itu apa namanya? Bencana apa namanya? Biologi, COVID itu ya, penyakit menular lah ya. Tapi secara umum sebenarnya untuk CBRN, chemical, biologi, radioaktif, and nuclear, ya, untuk CBRN. Tapi ditempelkan banyak di daerah bencana biologi atau apa sih istilahnya, bencana biologi ya, penyakit menular lah, pandemik gitu ya. Jadi kalau kita di deploy ke daerah kemarin bencana COVID gitu ya, itu harusnya memakai guideline yang dikeluarkan oleh WHO, yang ini warnanya kuning ya, yellow. Baik, sekarang yang Blue Book ya. Ini perkembangannya ya perkembangannya dulu kalau ini sudah kesinambungan, dulu itu banyak tim kesehatan atau bahkan sekarang di Indonesia adalah seperti ini. Jadi namanya tipe 1 mobile. Namanya mobile ya pakai mobile ya, mobile seperti PSC gitulah ya. Sehingga kalau ada pertanyaan, kemarin saya ada sekilas ya pertanyaan umum saja. Memang berapa sih keanggotaannya untuk mobile per unitnya? Apakah 1 driver, 2 perawat, 1 dokter, 1 ini? Ya mungkin untuk di mobil. Tapi balik lagi nanti ke konsep awal bahwa mereka harus survive, sehingga mereka kalau ditaruh atau diletakkan atau dideploy ke daerah remote area, ke daerah yang terpencil, bagaimana mereka bisa survive? Ya, bagaimana mereka bisa survive? Nah, kemudian ada lagi tipe 1 yang menetap. Ini seperti puskesmas. Jadi supaya kan seperti puskesmas gitu aja kan. Mungkin tadi sempat dijelaskan entah siapa bahwa kita lagi mengembangkan tipe 1 fix. Kemudian tipe 2 adalah sudah melayani tindakan pisau ya, tindakan bedah ya, bedah. Kemudian kalau tipe 3 itu sudah ada perawatan ICU, sedangkan ada lagi tipe yang terakhir yang tertinggi ya, sebenarnya bukan tertinggi, tapi sebenarnya untuk referral itu adalah tim spesialis. Artinya di luar spesialis yang ada di tipe 2 dan ya 2 itu bedah dan obgyn. Ya, bedah dan obgyn itu saja. Nanti kita jelaskan. Baik. Nah, ini sistem referralnya nanti ya. Sistem referralnya. Jadi suppliernya atau feedernya itu adalah tipe 1 ya, menurut gambar ini ya. Kemudian dari tipe 1 akan rujuk atau dikirim atau dievakuasi, transportasi menuju tipe 1 ya. Tipe 1 memberikan penanganan sesuai standar klinis, nanti ada, baru kemudian dia merujuk ke tipe 2 dan seterusnya hingga ke tipe spesialis. Di sini kita lihat tipe 1 pasti mobile ya, maka mobilitasnya juga tinggi ya, kemampuan untuk
ke remote area juga tinggi, ya, ke remote area juga tinggi. Kemudian ini ada gambarnya ya, biru makin kecil, ya, sehingga kompleksitasnya pun menurun, ya, kasusnya ya karena hanya tata laksana awal kemudian rujukan. Sedangkan untuk spesialis atau bahkan tipe 3 tentu saja mempunyai kapabilitas dan layanan maupun kompleksitas kasusnya makin besar, ya, makin besar. Dan tentu saja harusnya pasiennya makin sedikit, ya, pasiennya makin sedikit sesuai dengan kurva normal, ya. Kurva normal itu bahwa pasien yang paling gawat itu sekitar 20%, ya. Secara umum pasien-pasien bisa ditangani itu 60%, pasien yang tidak bisa ditangani atau pasien yang benar-benar tidak gawat, tidak darurat itu 20%. Total 100% kurva umum, ya, kurva umum. Baik. Kita ke sini. Nah, apa sih tipe 1 mobile? Apa sih tipe 1 fix? Saya perkembangan awal di tahun 2005, 20 tahun yang lalu itu WHO sudah merilis bahwa EMT itu ada 3 tipe utama, ya, cuma tipe 1, tipe 2, tipe 3. Ya, itu sudah makin apalah, tipe 3 itu makin kompleks, ya, makin kompleks. Tipe 1, 2, 3. Kemudian berkembang itu setelah baru-baru kok, tahun 2013 ada topan di Filipina, ya, topan Haiyan. Baru yang tipe 1, ya, tipe 1 ini dibagi menjadi tipe 1 yang bergerak atau mobile dan tipe 1 yang fix. Awalnya tipe 1 sama, ya. Jadi ada seperti puskesmas, kita dirikan puskesmas, itu ada ambulans, kemudian anggota dari tipe 1 yang fix tadi itu setiap hari ada yang bergerak, tapi ada yang menetap, ya, ada yang bergerak ke apa ya, daerah-daerah yang terpencil yang tidak terjangkau, ya, dan hanya bisa terjangkau dengan kendaraan yang luas, yang fleksibel, ya, yang mampu menembus medan yang lebih berat. Nah, maka dibagi, jadi tidak lagi mengekor, ya, tidak lagi menjadi anggota dari tipe fix, tipe 1 fix, tapi berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri. Kemudian specialized itu juga seperti itu. Awalnya dulu di tipe 3, tapi dengan loading korban pasien kasus yang demikian besar, ya, mulailah dibelah, ya, dibelah menjadi tipe 3 itu sendiri, dan ada tipe spesialis, ya, tipe spesialis. Nah, di sini ya, kalau kita lihat tipe 1, ya, tipe 1 ini kuncinya itu ada di sini. Nah, kuncinya adalah di referral, ya, referral, dan bisa ke jadinya ya, nggak ada yang biasa, apa namanya, referral dan apa ini, ke lokasi-lokasi yang sulit untuk dijangkau, ya, sulit untuk dijangkau. Itu tipe 1 mobile. Kemudian tipe 1 yang fix, saya bilang seperti puskesmas gitu ya. Kuncinya adalah di outpatient. Jadi di situ merawat kondisi-kondisi yang akut, tapi tidak ada rawat inap, memberikan layanan rawat jalan. Ya, jadi menurut WHO tidak boleh. Jadi sekiranya pasien itu, kasus itu harus memerlukan rawat inap, ya, setelah ini menerima dari tipe 1, atau mungkin pasien itu datang sendiri, segera rawatan akut, kemudian segera dikirim ke yang bisa inpatient, ya, yaitu ke tipe 2. Ya, ke tipe 2 itu sama dengan referral ini, ya. Jadi tipe 1, tipe 2, kemudian tipe 2 itu inpatient, ya. Dan
terutama kasus-kasus yang memerlukan terapi akut trauma dan kebidanan. Maka di sini ya, tipe 2 ini ada 2 spesialis yang menjadi ikonnya, yaitu bedah ya, surgery, dan obstetrik. Ya, obstetrik. Seandainya ini boleh rawat pasien karena inpatient. Namun seandainya pasien itu memerlukan rawatan intensif, nggak boleh dirawat di situ. Ya, maka dia harus direfer lagi ke tipe 3. Karena di sini ada fasilitas intensif. Ya, artinya ya kalau kita kerja di rumah sakit, fasilitas apa, alkes apa, staf apa yang ada di intensif itu harus dipenuhi di sana. Ya, harus dipenuhi di sana. Dan berikutnya adalah specialized. Specialized ini artinya yang spesialis ini adalah di luar dari bedah dan OG. Contoh kasus luka bakar yang luas yang memerlukan ahli bedah plastik misal, atau multidisiplin maka dia harus segera ditangani di ENT yang tipe spesialis, walaupun kasus itu ditemukan oleh tipe 1. Maka tata laksana awal mungkin ya pasang IV line untuk mengurangi shock dan lain-lain, dan langsung dikirim ke tipe 1. Apakah perlu ke sini? Tidak harus ya. Dia bisa langsung lompat dari tipe 1 kemudian ke tipe spesialis ini ENT. Tetap dengan asumsi bahwa fasilitas kesehatan di lokasi terdampak itu kolaps. Ya, kolaps. Seandainya ada, ya misalnya terjadi di area Jogja, ya. Spesialis mungkin di sini tingkatnya dianggaplah Sarjito, gitu ya. Dan Sarjito masih utuh, masih tidak kolaps, ya, maka tipe 1 ini bisa langsung ke Sarjito, tidak ke EMT. Atau EMT yang dikirim itu membantu mensokong ke fasilitas kesehatan yang masih berfungsi. Ya, bisa, boleh, masih berfungsi. Kejadian misalnya di area sini, di area Bantul di ujung selatan sana ya, di ujung selatan. Ya. Di sana banyak tipe 1 fix. Bukan tipe 1 fix. Banyak puskesmas yang masih berdiri. Maka tipe 1 fixnya boleh mendukung fasilitas yang ada di sana, ya, di puskesmas misalnya boleh begitu. Jadi tidak harus berdiri sendiri, kecuali di daerah yang memang tidak terjangkau atau fasilitas kesehatan situ adalah kolaps, ya, kolaps. Itu mulai dari MT. Baik. Nah sekarang struktur umum. Ini tadi sudah dijelaskan ya, tipe 1 mobile, ya, tipe 1 mobile. Ini memang pas itu ya. 1 adalah untuk menangani pasien-pasien yang keadaan akut, ya, dan tidak ada rawatan dan pasti harus dirujuk, ya, tipe 1 mobile. Ya, tipe 1 mobile. Ya. Kemudian apa sih yang bisa dilakukan tipe 1 mobile? Ya, ini 1 triase. Ya, triase di sini adalah secara umum sebenarnya masuk di MCI. Sudah ada bahannya belum tadi ya? Ada triase MCI, Mass Casualty Incidence. Bila ya tipe 1 mobile tadi langsung ke ring 1 atau tepat di lokasi terdampak, ya, tepat. Tapi misalnya bergeraknya di area pengungsian, maka lakukan triase individual, ya. Kemudian triase individual, kemudian dengan medtech yang kuning atau merah, ya, merah, kuning, hijau. Kalau belum ada paparan tentang triase, nanti coba dikomen dengan makalah dengan paparan yang triase. Yang kuning atau hijau, lakukan stabilisasi
ya, lakukan stabilisasi dan kemudian segera rujuk, ya, segera rujuk untuk ke level yang lebih tinggi. Boleh ke EMT tipe 1 fix atau ke puskesmas yang kalau di Indonesia maksudnya ke primary healthcare yang saat itu masih berfungsi. Dan tentu saja sesuai kasus, ya. Kalau kasus yang memang untuk kasus tipe 2, ingat tadi ya tipe 2, nanti saya jelaskan lagi bahwa memerlukan bedah maupun obstetrik, ya, itu langsung ke tipe 2. Jadi langsung rujukan, ya, ke level yang lebih tinggi. Kemudian penyakit-penyakit apa saja yang bisa ditangani, ya secara umum adalah communicable dan non communicable disease, ya, batuk, pilek, flu, influenza, diare boleh ditangani, ya, asal tidak merawat dan prinsipnya referral karena tidak mempunyai fasilitas untuk rawatan, ya, rawatan. Bagaimana maksudnya? Contoh, temukan pasien diare, ya sudah, lakukan pasang avilen kalau dia membutuhkan cairan, ya, masuk ke dalam ambulans, kemudian segera kirim ke tipe 1 bila pasien itu tidak rawat inap. Artinya bisa dirawat di situ tanpa harus rawat inap, ya, one day care masih boleh, ya, care masih boleh. Tapi begitu, oh ini nggak mungkin bisa 1 hari, 2-3 jam nggak mungkin, maka lakukan refer ke tingkat yang lebih tinggi yang di situ ada fasilitas rawat inap, ya, rawat inap. Nah, karakteristiknya apa? Ya, dia harus ringan, mobile kan. Jadi tidak perlu harus membawa tenda yang berat, ya karena mobile, ya harus mobile, ya. Apakah harus pakai ambulans? Tidak juga, ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, tipe 1 itu sejak tahun 2015 dibelah menjadi tipe 1 fix dan mobile, itu berkaca dari peristiwa apa tadi? Topan di Filipina, ya. Jadi pada saat itu memporak-porandakan termasuk infrastruktur, di mana di situ ambulans juga ada beberapa infrastruktur yang tidak bisa dilalui oleh transport, ya, oleh transportasi, sehingga dikirimlah EMT yang di situ fleksibel, ya, mobile, dan bisa masuk ke area-area yang terpencil yang susah dijangkau oleh tipe 1 fix, ya, tipe 1 fix. Kemudian ini ya, bisa bekerja di area yang terpencil. Kedua itu ada di gempa Nepal, ya. Nepal itu dengan kontur geografis yang sangat ekstrim, ya, ekstrim. Maka tipe 1 mobile, ya, tipe 1 mobile, ya, untuk negara-negara tertentu ambulansnya bukan ambulans darat, bahkan ambulans udara. Walaupun ambulans udara dia mempunyai fasilitas seperti itu, tetap dianggap sebagai tipe 1 mobile, ya, tipe 1 mobile. Karena dia tidak merawat pasien, hanya mengambil tata laksana di ambulans, ya, ambulans udara tadi, entah helikopter, entah apapun namanya, kemudian dikirim ke tipe yang lebih besar. Yang kedua tadi saya bilang tipe 1 mobile pun harus survive. Karena dulu sebelum 2013 itu masih di bawah tipe 1 yang fix, maka yang memenuhi kebutuhan adalah tipe 1 fix. Kebutuhan dari survive dari anggotanya, ya. Jadi konsumsinya lah, ya, akomodasinya semua dari sana. Sekarang tidak. Jadi tipe 1 mobile itu juga harus punya posko. Poskonya tipe 1 mobile khusus, dia di situ ada gudang logistik medis, logistik non medis yang menunjang mobilitas dari tipe 1 mobile tadi, ya. Jadi punya kantor khusus, punya gudang khusus, tipe 1 mobile ada di situ, ya.
pemenuhan akomodasi, transportasi ada di situ, mereka bergerak, ya, bergerak setiap hari bergerak, ya, setiap hari bergerak. Sama kalau kita analogikan sekarang adalah PSC. Ya, saya lihat di PSC Jogja lah, kota Jogja. Di situ di kantor dinas itu ada poskonya, ya, tiap hari ambulansnya bergerak. Nah, seperti itu, ya, seperti itu. Itu tipe 1 mobil. Contoh dari tipe 1 mobile. Gimana kerjanya? Jam kerjanya? Jam kerjanya itu adalah jam kerja normal, ya, dari jam 8 atau jam 7 selama 8 jam per hari. Ya, 8 jam atau 7 jam, ya, tergantung jam kerja di area terdampak, menyesuaikan, ya, menyesuaikan. Tapi kalau di WA adalah kalau untuk pas deploy adalah 14 hari all, ya. Jadi setiap hari, tidak ada hari Minggu, tapi jam kerja. Ya, jam kerja kira-kira ya jam 8 sampai jam 4 sore mungkin, ya, jam 4 sampai sore, dengan kira-kira melayani 50 pasien per hari. Per EMT tipe 1 mobile. 50 pasien per hari. Ya. Apa boleh merawat di daerah di pengungsian? Boleh. Ya, boleh. Jadi tidak ada bed khusus, kemudian misalnya kita datang ke lokasi pengungsian di titik A, ternyata dia diare, layani di situ, pasang IV di situ, silakan, ya, silakan di situ. Tapi kita harus mempertimbangkan secara klinis. Apabila dalam 1 jam kerja itu, ya, dalam 1 hari kerja itu pasien ternyata belum bisa di-off infusnya, maka segera refer. Ya, nggak boleh malam hari ninggalin pasien dalam keadaan terinfus, gitulah kira-kira, ya, seperti itu. Kecuali pasien yang memang rawat jalan, gitu ya, rawat jalan atau outpatient, ya, memang untuk outpatient, gitu ya. Nah, kemudian tipe yang lain, ya, tipe di atasnya, ini setelah dibagi di tahun 2015 itu ada tipe 1 yang fix, yang saya bilang seperti puskesmas. Ini dulu, ya. Kalau ditanya, nah berapa kira-kira jumlah jumlah personel yang ada di tipe 1 fix, ya. Kalau menurut aturan di Puskris Kemenkes itu 1 dokter, 2 perawat, 1 driver tiap ambulans. Tapi saya bilang tadi, dia juga punya posko sendiri, ya, punya posko sendiri di luar tipe 1 fix, ya. Nah, di posko itulah yang tentu saja lebih banyak karena itu hampir sama dengan tipe 1 fix. Di sana ada logistik medik, ada bagian farmasi, logistik non medis, nanti mungkin akan dijelaskan, ya, beberapa personelnya, electrician, ya, bagian listrik, apalagi wash dan lain-lain, karena semua kebutuhannya disuplai dari sana, ya, tidak boleh gandol atau ngikut di tipe 1 fix, ya, untuk tipe 1 mobile. Punya poskor sendiri, pusat koordinasi sendiri, dan di situ harus bisa melayani tipe mobile, ya, ambulans-ambulans tadi yang masuk ke daerah-daerah rem, ya, masuk ke daerah rem. Ada berapa harinya nggak, Cek? Berapa harinya nanti, ya. Berapa hari kerja. Nah, untuk tipe 1 fix, ya, tipe 1 fix adalah semua kegiatan di tipe 1 mobile, ya, itu harus bisa dilakukan, terutama pasien yang datang ke EMT tipe 1, ya, yang dikirim ke tipe 1. Jadi tipe 1 fix tidak ke daerah-daerah terpencil tadi, tapi menetap di satu lokasi, ya, seperti puskesmas, ya, barangkali seperti puskesmas. Kemudian pasien itu datang, entah itu dari datang sendiri, rujukan dari EMT lain, atau bahkan dari EMT tipe 1 mobile, ya. Lakukan treatment di sana, boleh stabilisasi, ya, stabilisasi, dan tetap melakukan referral. Nggak boleh dia merawat di lebih dari
1 hari di tipe 1 fix, ya. Semuanya dilakukan sampai rawatan reproduksi, ya, reproduksi. Nah, tentu saja strukturnya juga harus adaptif, ya, walaupun mudah untuk dibongkar pasang, ya, mudah untuk dibongkar pasang, namun dia tipenya lebih fix, ya, lebih fix itu lebih menetap, ya, lebih menetap dan bisa mensuplai baik pasien maupun anggota tim itu sendiri selama nanti ada ya, intinya selama 14 hari dan 100 pasien per hari. Contoh pasien itu 100 itu membutuhkan air minum dan MCK, maka kebutuhan airnya harus diperhitungkan 100 pasien per hari plus anggota dari EMT sendiri yang berkisar antara 30 sampai 35 orang. Ya, itu sudah dihitung. Nanti akan dijelaskan tentang bagaimana menghitung logistik non medis, ya. Tuh. Kemudian apalagi ya yang membedakan dengan tipe 1 mobile. Oh ini ya, opening hours-nya daytime pasti, tetap jam kerjanya hanya jam 8 sampai jam 16 waktu setempat biasanya, 8 jam menurut WHO dan selama masa penugasan, ya, masa penugasan. Kemudian tetap melayani on call pada malam hari. Kalau tipe mobile tidak, ya pulang ke kandang. Jadi setelah keliling tadi naik ambulans, ya, kemudian pulang ke kandang jam 4 sore atau jam 5 sore, tidak melayani on call. Sedangkan untuk tipe 1 fix, tutup dia jam 4 sore. Tapi seandainya ada panggilan, tetap harus, atau bukan panggilan ya, pasien datang malam hari, tetap kita layani. Terutama untuk kasus-kasus yang gawat. Ya, untuk gawat boleh, ya, dilayani. Berikutnya adalah tipe 2. Ya, tipe 2 itu sudah melakukan rawatan pasien, ya, sudah melakukan rawatan pasien. Ini yang sekarang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, ya, akan membuat tipe 2, ya, sama, ya. Kemudian ini yang membedakan, adanya bedah, ya, bedah umum dan obstetrik, ya, layanan obstetrik, layanan bedah sesar, sito, non elektif, ya, semuanya yang non elektif. Elektif tidak boleh, ya, elektif tidak boleh dilakukan di tipe 2, ya. Elektif itu nanti jatahnya di specialize, ya, di bagian EMT yang spesialis. Oke. Kemudian lakukan triase. Nah, apa layanan yang akan diberikan? Semua yang ada di tipe 1. Jadi mulai triase, kemudian tata laksana akut trauma non trauma, stabilisasi, ya. Kemudian layanan seperti puskesmas, ya, primary health care untuk communicable dan non communicable disease, ditambah dengan ya, karena dia sudah mempunyai ahli bedah, ahli kandungan di sana, ahli obstetrik, ya, tentu saja tata laksana ini, ya, tata laksana bedah, kemudian tata obstetrik, dan pendukungnya pasti di sana harus ada ahli bius, ya, maka ada anestesi di sana, ya. Kalau perlu adalah pemeriksaan penunjang yang bisa mobile, yaitu adalah X-ray, laboratorium, termasuk pemberian transfusi darah. Itu tipe 2. Ini seperti rumah sakit mungkin sekarang tipe, kalau dulu ya, kalau sekarang tipe itu berdasarkan tempat tidur, tapi dulu itu berdasarkan layanan. Mungkin tipe D atau tipe D mungkin, ya. Tipe D. Di situ ada dokter bedah, dokter kandungan, dan anestesi, ya, anestesi. Bahkan untuk tipe 2 ini sudah ada sarana rehabilitasi medik, ya, rehabilitasi medik.
Pasien di sini ya tentu saja butuh penilaian klinis oleh dokter. Seandainya dalam jangka waktu penugasan selama 14 sampai 21 hari pasien belum bisa keluar atau belum boleh untuk dinyatakan pulang, dinyatakan sembuh oleh tipe 2, maka harus segera dirujuk. Ya, harus segera dirujuk. Jadi yakin secara klinis bahwa ini tata laksana ini dalam sekian hari sudah bisa dipulangkan atau dinyatakan sembuh, maka silakan dikirim karena di sini di tipe 2 ini sudah ada layanan rawat inap. Kira-kira ada berapa? Ini yang kira-kira ada 20 tempat tidur. Ya, 20 tempat tidur di mana mereka harus bisa melayani setidaknya 100 pasien per hari untuk pasien yang rawat jalan. Ya, untuk rawat inap ya 20 ini, ya maksimal 20. Ya, maksimal 20 pasien ini. Oke. Nah, kerjanya sama. Ya, 24 jam per hari selama 7 hari. Ya, 7 hari artinya dia 24 jam. Masa tugasnya nanti kita lihat di bawah ya berapa hari. Ini berdasarkan WHO ya dan sudah diterapkan untuk di Indonesia. Baik. Tipe 3 ya. Tipe 3 tentu saja dia lebih kompleks ya, lebih kompleks karena di sini melayani pasien atau melayani tindakan-tindakan yang membutuhkan layanan intensif ya, layanan intensif. Di mana ya kebutuhan ICU baik personal SDM maupun alat alkesnya itu menyesuaikan dengan kasus yang biasa terjadi di ICU ya. Tentu saja di situ ada bedside monitor, apalagi yang minimal ya, bedside monitor, ventilator dan lain-lain ya yang ada di sana. Setidaknya dia bisa melayani lebih dari 100 pasien dan 40 pasien yang dirawat inap termasuk pasien-pasien yang ada di ICU ya. Bahkan untuk tipe 3 itu disarankan mempunyai berapa ini? 2 meja operasi ya. Jadi bisa melayani 40 pasien sehari yang memerlukan operasi. Dan tentu saja sudah ada backup intensif ya, backup intensif. Bagaimana kita bisa tahu seperti itu? Sebenarnya screeningnya, triasenya itu ada di tipe 2 ya, tipe 2. Bila ada kasus-kasus yang memang memerlukan tindakan intensif ya, maka kontrol bleeding, tindakan awal, pembedahan awal boleh di tipe 2, kemudian segera berkomunikasi dengan tipe 3 untuk kebutuhan ICU-nya ya, untuk ICU. Beberapa EMT tipe 3 itu menyediakan 10 bed ICU walaupun standar WHO hanya butuh berapa ya? Hanya butuh 4. Ya, butuh 4 karena di tipe 3 biasanya negara-negara maju, negara-negara yang sudah established di EMT-nya itu sudah mempersiapkan lebih dari 4 ya, lebih dari 4. Baik, ya. Jadi tindakannya adalah tindakan yang membutuhkan intensif. Kemudian untuk yang spesialis ini seperti miliknya Ausmed ya, Australia waktu itu sebenarnya dia mendeklarasikan dia adalah tipe 2 ya. Deklarasinya adalah tipe 2, tapi ternyata kemampuannya itu adalah tipe 3 bahkan spesialis ya, spesialis. Nah, yang spesialis ini tidak berdiri sendiri ya, tidak membuat ini EMT tipe spesialis, tidak ya. Tapi dia tipe 3, kemudian
pada saat membutuhkan spesialis tertentu, contohnya bedah saraf, bedah plastik, mereka bisa memanggil. Ya, mereka bisa memanggil, dan di tipe 3 itu dia sudah mempunyai fasilitas operating theater intensif yang bisa melayani subspesialis yang dikehendaki. Ya, masa kerjanya makanya sangat fleksibel, ya, tergantung kebutuhan, tergantung permintaan dari tipe di bawahnya tadi, ya, tipe di bawahnya tadi, ini spesialis. Ya, jadi dia tidak membentuk seperti rumah sakit sendiri, tidak, tapi dia sudah ada, ya, mau tipe 3 yang memang dibangun, ya, atau di rumah sakit yang sesuai, yang masih berdiri, ya, di area terdampak, kemudian memerlukan spesialis tertentu yang bisa didatangkan, yang bisa dipanggil ke lokasi terdampak, ya. Ini untuk spesialis care. Baik, nah ini dia masa kerjanya, ya. Untuk tipe 1 mobile maupun fix sama, ya, 24 jam setelah tiba dia sudah harus beroperasi, ya. 24 jam tiba di lokasi harus sudah beroperasi. Kemudian masa kerjanya adalah 2 minggu kerja, tidak termasuk saat kedatangan. Jadi kalau misalnya Anda tipe 1 mobile fix mau ditugaskan selama 14 hari, dari 2 minggu itu adalah 14 hari di lokasi terdampak, dimulai tanggal, ini tanggal berapa nih, ya? 12 Oktober, tanggal 14 sampai 26, maka hari ini sudah berdiri. Maka berangkatnya kapan dari tempat tugas? Ya menyesuaikan, ya, harusnya kemarin sudah tiba, ya, dimanapun Anda dari atau berasal dari mana, ya. Untuk tipe 2 itu adalah 3 minggu, ya, 3 minggu berarti berapa, 21 hari, ya, 20 hari, 0 kedatangan maupun kepulangan, termasuk pembangunan maupun pembongkaran dari fasilitas IMT itu sendiri, ya. Diberi waktu, dalam waktu 36 jam sejak kedatangan sudah terbangun, ya, sudah terbangun, ya, sudah siap untuk melayani kasus, ya. Untuk tipe 3 1 bulan, ya, 28 hari, ya, jadi 7 kali 4, 28 hari. Sedangkan untuk spesialis ya tergantung tadi, ya, tergantung dari permintaan. Pada saat ini, ya, dari Muhammadiyah sendiri sedang menunggu verifikasi, sudah dijelaskan oleh Dokter Corona, kita tipe 1 yang fix, ya, tipe 1 yang fix. Apa tipe 1 yang fix? Itu tadi, ya, sudah pernah ada gambarnya tadi, ya, sudah pernah dijelaskan atau sempat disampaikan bagaimana kita membangunnya. Tipe 1 yang fix itu peralatan kami sekitar 5-7 ton, ya, itu dari mulai tenda, obat-obatan dan lain-lain, dan harus dibangun hanya antara 30 sampai 35, ya. Kalau kami adalah 33 anggota. Bayangkan Anda harus bisa 33 anggota. Kalau akan dikembangkan tipe 1 mobile di tiap, atau tipe 1 fix di tiap pengurus wilayah, ya, itu sudah silakan diperkirakan sendiri. 33 orang untuk membangun tipe 1 fix seberat 7 ton tadi, ya, termasuk bongkar, muat, 7 ton. Baik. Nah, ini sistem rujukan, ya, sebenarnya sama dengan yang tadi, tapi ini yang menurut Puskris, ya, Puskris. Sama, ya. Ini tipe 1 area terdampak, dari tipe 1 akan merujuk ke tipe 2. Tipe 2 kalau stabil rujuk lagi tipe 1. Sama sebenarnya ini dengan sistem kesehatan yang ada di Indonesia. Bahwa sistem BPJS maksud saya, ada rujukan dari vaskes tingkat 1 ke vaskes berikutnya. Vaskes berikutnya membaik, maka harus dikembalikan lagi ke vaskes tingkat pertama untuk dilakukan
observasi, monitoring, evaluasi dari perkembangan kasus yang sudah ditangani oleh tipe di atasnya hingga ke tipe 3 maupun ke tipe spesialis. Itu sama sebenarnya pada kondisi bencana. Cuman di kondisi bencana adalah kasus-kasusnya adalah non elektif, ya, pasien-pasien akut dan pasien-pasien yang memerlukan tata laksana segera atau SITO. Ya, baik. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan. Silakan, Mas Yo. Barusan dokter bilang kalau semuanya hanya ada bedah emergency. Kalau yang bedah elektif gitu dok, jadi maksudnya di 1, 2, 3 itu atau memang di tempat yang lain gitu dok? Kalau semuanya di dalam kasus tadi. Maksudnya bedah Elektif. ya? Ya itu di mana dok? Di tingkatannya atau enggak di situ? Kasusnya contohnya apa? Tumor gitu. Iya misal ya tumor. Ya gitu kan. Jadi kebetulan ada EMT terpasang ada di sana. Saya pengungsi. Nah ini sekalian ini di situ melayani tipe 2 melayani bedah gitu kan. Contohnya ada pembedah. Kebetulan ini saya ada tumor, ya kan? Ada tumor kan elektif berarti kan. Maka silakan dinilai di sana. Ya, di sana. Ini dalam lokasi bencana loh ya, lokasi bencana. Akan dinilai dia membutuhkan terapi segera apa tidak. Kalau elektif ya tetap tidak akan bisa diterapi di situ. Ya, menunggu. Ya, menunggu. Tapi misalnya dia akut kronik gitu ya. Nyeri yang sangat hebat karena tumornya dan lain. Langsung lakukan rujukan ke spesialis atau tipe 3. Ya, tipe 3. Apakah harus di EMT? Tidak, kan saya bilang tidak. Di mana di situ ada fasilitas kesehatan setara dengan itu atau di atasnya yang masih berfungsi, ya kirim ke sana. Ya, kirim ke sana. Oke, kebetulan saya bangun EMT di daerah sini, ya. Rumah sakit terdampak, rumah sakit kolaps yang di sekitar sini, Sarjito masih buka, ya kirim ke Sarjito. Gitu contohnya gitu ya. Jadi tidak melakukan tata laksana sesuai klinis yang dinilai oleh tim kesehatan di area EMT itu bahwa ini memerlukan tindakan elektif, maka tidak, ya. Dan itu pun tetap harus melalui prosedur, tetap mengikuti walaupun sudah kalau kita di internasional, ya, mengikuti arahan dari IPCC dari WHO, tapi sistem kesehatan setempat harus dipenuhi. Ya, tetap nggak bisa kita menafikan atau mengabaikan sistem kesehatan setempat. Ya. Sama juga kalau dulu di gempa di Bantul, ada banyak internasional kemari, rujukannya adalah sesuai SPGDT tahun itu, tahun 2005-an ya, 2020 tahun yang lalu, walaupun sekarang sudah berkembang, tapi mengikuti sistem kesehatan setempat yang diatur oleh negara tersebut, ya, negara terdampak atau wilayah terdampak, gitu. Sama satu lagi dok, ya. Untuk tim dari tipe 1 mobile itu mungkin ada minimalnya atau ada maksimalnya ya dok, anggota tim? Ya, itu tadi yang saya bilang ya, tidak ada aturan khusus, ya. Satu, tidak ada aturan khusus. Namun untuk ambulans di Indonesia mengikuti standar SPGDT, ya, SPGD yang berlaku. Jadi 1 driver, 1 dokter, 2 perawat. Itu untuk ambulansnya. Ya, untuk ambulansnya beda dengan itu, anggap kita 1 PSC gitu ya, beda dengan poskornya. Poskor itu pos koordinasi dari PSC itu yang ada di contoh di kota ya, di kantor wali kota ya, di situ harus ada pusat logistik ya. Itu untuk EMT ya, karena ini kebetulan fix tidak dalam bencana ya, makan minum mereka bisa di angkringan. Tapi pada saat terjadi bencana maka di sana juga ada tim dapur. Ya apa yang bisa yang mensuplai itu, nggak ada listrik, ada tim listrik, tim elektrisian, logistik medis, logistik non medis, ada semua di sana.
Jadi di poskornya ya bisa sama dengan tipe 1 fix yang seperti kami yang kita kembangkan itu 35 personel terdiri dari dokter, perawat, elektrisian, farmasi, surveillance, dokter anak, ya, dan semuanya harus mempunyai kemampuan untuk logistik. Jadi saya sebagai dokter 80% ya, tapi 20% saya juga harus tahu logistik, harus tahu tentang elektrik, ya. Jadi saling membantu di sana. Ya. Kita membayangkan datang di antah berantah yang tidak ada suplai apapun, warung nggak ada, ini nggak ada, bagaimana makannya kita, minumnya kita, termasuk pasien yang kita layani. 100 pasien per hari, mereka butuh minum, makanya sama, minum kita plus dari kebutuhan cairan kita, kebutuhan cairan pasien, itu yang harus dipenuhi dalam sehari di tempat yang tidak ada suplai untuk kita. Kira-kira seperti itu. Nah, di tipe 1 juga seperti itu, yang mobile juga seperti itu. Ya, mereka berangkat, pulang, nah pulangnya ke poskornya, bukan ke tipe 1 fix yang lain. Mereka punya poskor sendiri untuk tipe 1 mobile. Nanti malam berapa ambulan berjajar di situ, besok pagi berangkat lagi. Gitu ya. Oke, ada lagi? Silakan. TBM kita berapa? Ini TBM semua atau ada mahasiswa umum juga? Stasiun kebencanaan ikut. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan sama sebenarnya persis, tapi yang bisa ditempelkan tentu saja kita yang ini tadi yang saya jelaskan adalah yang sekarang dikembangkan oleh MDN CBP. MDN CBP itu adalah EMT internasional, ya, banyak kita ambil dari Blue Book. Sedangkan ini sama persis, ya, namanya tim kegawat darurat medis, itu yang dikeluarkan oleh ini. Anda bisa membuka, Anda bisa mendownload langsung itu ketika ada di browsing itu dia akan keluar ya versi PDF-nya yang dikeluarkan oleh Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, ya, Kesehatan Kemenkes. Itu adalah definisinya juga jelas, ya. Jadi EMT itu merupakan tim kegawatan menjawab kebutuhan layanan, ya, layanan dan terdiri dari berbagai macam profesi, gitu ya, profesi, jelas, ya, sama, hampir sama. Tipe 1 yang bergerak itu pelayanan medis dasar, rawat jalan, dan kemudian melakukan referral, ya, rujukan. Sama, ini sebenarnya terjemahan langsung, tapi sampai saat ini EMT tipe 1 mobile itu masih disamakan atau apa dengan PSC 119, ya, PSC 119. Sebelum tahun 2010, ya, dulu itu namanya adalah ambulans 118, ya. Kemudian sudah mulai diatur oleh pemerintah, kemudian kita punya sebuah number namanya 119, ya, walaupun sekarang bergerak banyak sekali ambulans di luar 119, ya, 119. Sedangkan EMT tipe 1 yang fix, ya, sama, ya, pelayanan medis dasar, kedaruratan, ya, menetap, kemudian melakukan rujukan. Maksudnya melakukan rujukan, kalau bedanya dengan mobile yang tipe 1 fix boleh merawat apa istilahnya, one day care, ya, one day care. Jadi langsung pulang boleh, tapi tidak boleh overnight. Tidak boleh overnight, tidak boleh sampai bermalam, ya. Dia penilaian klinis oleh tim kesehatan, oleh oleh dokter, perawat harus sudah menentukan bahwa pasien ini bisa dirawat one day care atau overnight. Begitu overnight mereka harus melakukan rujukan. Tipe 2 adalah layanan bedah dan kebidanan. Namun di Puskris, ya, panduan yang dikeluarkan oleh Puskris ada layanan spesialis lain yang yang menyesuaikan bencana. Contoh gini, tipe 2
Di situ ada bedah, ada obstetrik, kemudian bencananya bencana banjir. Mungkin di sana memerlukan spesialisasi DV, ya, dermatovenerologi atau kulit kelamin. Maka bisa didatangkan spesialis tersebut ke tipe 2. Itu ya, tipe 2. Sebenarnya untuk EMT yang menurut WHO tidak perlu, karena itu tidak gawat, ngerti ya? Tidak ada kegawatannya, ya, tidak ada kegawatannya, tidak perlu. Tapi di kita boleh ada pelayanan spesialis lain menyesuaikan dengan kejadian bencana. Apalagi kira-kira bencana apa yang memerlukan spesialisasi di luar bedah dan apa tadi, obstetrik. Ya contohnya banjir ya, yang paling sederhana ya, banjir itu ada penyakit kulit atau diare, ya, diare pada anak, maka di situ ada spesialis anak, gitu ya, ada spesialis anak. Nah, boleh ditempelkan di sana, ya. Tentu saja sebenarnya yang tipe 2 ini yang dikembangkan oleh Puskis itu adalah untuk bencana di nasional, ya, bencana atau tim EMT-nya dideploy di tingkat nasional, baik itu tingkat lokal, regional maupun dalam negeri, ya, nasional. Tipe 3 hampir sama, ya, tipe 3 itu hampir sama, ditambah dengan layanan intensif, sama dengan yang dari WHO, kemudian dari spesialis itu diberikan subspesialis sebenarnya, ya, subspesialis tertentu yang bisa bergabung di tipe 2 dan 3, ya, sesuai dengan kebutuhan. Contohnya tadi luka bakar memerlukan spesialis bedah plastik, ya, atau ortopedik lanjut, ya, ortopedik dengan catatan kasusnya adalah kasus akut non elektif, ya, non elektif. Ini bisa macam-macam, ya, bisa saja di penyakit jiwa, penyakit dalam mungkin, ya, neonatus, ya, itu boleh diberikan. Dan dia ditempelkan tidak berdiri sendiri dalam satu EMT tipe spesialis, namun mereka disubkan ke tipe 3 atau bahkan tipe 2 bila alat bisa dipenuhi, ya. Contohnya apa lagi, ya? Ada rehabilitasi medik. Di tipe 2 ada alat-alat rehabilitasi medik, ya silakan, ya, kalau memang itu dibutuhkan untuk tata laksana pasien. Tapi seringkali mereka banyak ditempelkan di tipe 3, ya, yang tentu saja dia seperti rumah sakit yang lebih besar, lebih luas, ya, dan biasanya tidak mobile, tidak light apa ya, harus tempatnya fix, bisa selama 1 bulan di sana, ya, 4 minggu di sana, ya, spesialis tertentu, bahkan sampai untuk identifikasi jenazah, ya, identifikasi jenazah. Di tingkat 1, tipe 1, tipe 2, ya, tipe 1 baik mobile maupun ini bila memerlukan DVI tidak boleh dilakukan di sana, ya, tidak boleh dilakukan sana. Harus dirujuk ke tipe 3, kemudian dari tipe 3 akan memanggil spesialis tertentu yang bisa melakukan apa namanya ini? Apa kalau spesialisasinya apa ini? Kalau DVI itu forensik, ya, forensik, ya, melakukan forensik. Tidak boleh melayani forensik, layanan forensik di tipe 1 dan 2. Ya, tipe 3 boleh. Tapi harus ada ahlinya yang datang ke sana. Baik. Nah, ini yang harus diperhatikan kita, terutama yang kita, yang maksudnya Muhammadiyah itu berharap di setiap wilayah mempunyai tim EMT, ya pasti harus ada pengampu, gitu ya, ada ketua tim, ada anggota tim dan lain-lain, ya, seperti itu. Walaupun di namanya di EMT yang di apa namanya menurut standarnya WHO tidak harus begini, ya, tidak harus ada pengampu, ketua tim. Kita ketua tim ada tim leader, ya, tim leader setiap apa namanya di setiap EMT itu ada tim leader, ada koordinator dokter dan lain-lain, ya. Untuk pengampu itu yang mungkin yang dimaksudkan adalah seperti apa, yayasan, institusi, instansi, karena untuk menjamin sustainability dari EMT itu sendiri, ya, apa pendana atau apa istilahnya, ya, pengampu dana atau apa, ya, seperti itu. Nah, itu harus ada, ya.
di Indonesia. Karena apa? Begitu terdaftar di Kementerian Kesehatan, ya mereka harus sustain. Jadi Kementerian Kesehatan tidak akan mensuplai, ya tidak akan mensuplai secara dana maupun secara sistem iya, ya kelembagaan hukum iya, tapi tidak detail hingga masalah dana. Kemudian ada anggota ya berbagai bidang kesehatan dan non kesehatan dia pasti seperti kita ada logistik, ya ada farmasi, ada apa namanya ahli bos, elektrisian gitu ya, dengan segala tanggung jawabnya, ya dengan segala tanggung jawabnya. Baik, ini sama ya tipe 1 mobile atau bergerak itu sama dalam 24 jam pertama harus sudah mulai bekerja dengan masa kerjanya 14 hari efektif ya. 14 hari non pemberangkatan, non pembangunan atau pembongkaran dari fasilitas ya. Tipe 1 baik bergerak maupun menetap, tipe 2 sama 21 hari, 3 minggu, tipe 3 sama 28 hari. Kemudian spesialis menyesuaikan kebutuhan ya. Ini waktunya sama banget ya. Nah, kalau tadi ditanya berapa ya kira-kira ini pertanyaannya kan ya. Kalau berdasarkan panduan dari Puskesmas adalah 1 dokter, 1 pengemudi, 2 perawat. Tapi ingat itu yang di ambulansnya ya, di ambulans. Ya. Bukan di pusat komandonya ya, di pusat koordinasinya tidak. Jadi setiap kali bergerak ya dia butuh segini dan dari 1 dokter, 2 perawat, 1 pengemudi itu melayani berapa pasien tadi? 50-an ya. Jam kerja jadi berangkat jam 7 nyampe tempat jam 8, pulang jam 16 dari tempat nyampe rumah. Itu sudah dipraktekkan kita di MDMC waktu di Leotobi, di Leotobi, gunung apa laki-laki? Leotobi laki-laki ya. Nah, Leotobi laki-laki seperti itu. Poskornya itu ada di kota, kemudian tim MDMC itu ke mana daerah terdampak, dari sana kira-kira 1-2 jam, ya 1-2 jam dari kota, ya berangkat jam 6 sampai sana jam 8, bagus tempat ya, bagus tempat. Jam 16 balik, sampai rumah jam 6 sore. Ya, sampai rumahnya sampai poskor. Dan itu poskornya wajib membiayai, menghidupi dirinya sendiri. Ya beruntung karena itu di kota yang tidak terlalu dampak, di sana masih banyak suplai makanan dan lain-lain. Tapi bayangkan kalau itu kita di daerah yang memang tidak ada suplai logistik ya. Seperti di yang tipe 1 yang dikembangkan Muhammadiyah, kita membawa makanannya tentara itu loh, makanan apa itu? Apa deh? Yes, pokoknya itu ya. Itu untuk 35 orang selama 2 minggu. Itulah yang kita bawa. Itu aja sudah berat ya. Sudah berat. Ada tim dapurnya juga. Kita punya rendang keluaran ini loh. Lazisme. Kamu tahu? Tahu ya? Rendang lazisme. Lumayan enak ternyata. Kecuali kalau kepepet. Terutama kalau kepepet. Nah itu ya Mas ya. Kalau di Puskesmas sudah ada ininya. Tapi untuk di WHO sendiri tidak ada ya. Tidak ada seperti ini. Jadi ya sesuai kebutuhannya berapa? Yang jelas ada dokter, ada perawat ya. Di mobile itu ya pasti ada mobil ya, kayak ada mobil, ada driver atau merangkap ya, atau merangkap. Kalau memang tenaganya kurang ya harus merangkap. Perawat juga harus merangkap sebagai tenaga farmasi pada saat memberikan obat di daerah layanan ya. Sarana logistiknya di ambulan, emergency kit, obat-obatan, kira-kira untuk bisa sampai minimal lah ya 50 orang itu ya, karena kita nggak bisa membatasi ya 50 orang itu minimal. Kalau mungkin harus bisa lebih ya, persediaannya juga harus yang dibawa ambulan di poskornya harus lebih banyak lagi untuk bisa mensuplai itu. Sama ya durasi 8 ini sudah ya 8 jam 59 ini hampir sama dengan yang dikeluarkan oleh WHO karena memang kita membuat panduan itu berdasarkan apa yang disarankan oleh ya udah ini masih tipe
tipe 1 yang mobile ya. Nah, ini yang fix ya. Yang fix, bayangkan ini yang fix untuk di mana ini? Yang dilakukan oleh Puskris ini ada 1 dokter, 2 orang perawat, 1 farmasi, 1 logistik, 1 admin. Ini berapa orang cuman? 7 orang. 6 orang. Ya. 6 orang. Tapi sampai saat ini belum ada yang untuk menjelaskan guideline atau panduan itu apa namanya kalau di pemerintahan? Juknis. Ya, petunjuk teknisnya ya. Teknis itu belum ada. Apakah benar ya 1 puskesmas, ini saya tanda petik ya, itu bisa dilayani hanya ini ya, karena kita membutuhkan listrik, kita membutuhkan air minum ya, kita membutuhkan dapur. Nah, mungkin ini diasumsikan adalah untuk deploy di nasional. Contoh ini ya, 6 person ini ya, kita deploy, kemudian di lokasinya di situ masih ada sarana penunjang logistik, warung masih buka, ya kan, toko kelontong masih buka. Nah, di situ yang diharapkan listrik mungkin masih ada. Ya. Seandainya di area terdampak yang tidak ada suplai listrik atau suplai infrastruktur yang lain, ya, contohnya air dan lain-lain, nah, ini seperti apa belum ada petunjuk teknisnya. Ya. Sehingga ini bisa diterapkan bila kita deploy itu di area-area yang infrastrukturnya masih bisa mensuplai sehari-hari, ya, sehari-hari. Jadi boleh seperti ini, layanannya sama, ya, bisa melakukan penanganan awal medis dan tetap melakukan referral, ya, rujukan, ya, jumlah pasiennya sama, ya, durasi pelayanan 8 jam, minimal pasien 100 orang per hari, ya, pasien per hari, kemudian bisa melakukan one day care. Ya. Tipe 2 sama, ya, tipe 2 sama, sesuai dengan guideline juga, jadi ada bedah dan kebidanan, ya, bedah dan kebidanan. Setidaknya kalau menurut Puskris harus ada 1 meja operasi bisa melakukan 7 bedah mayor dan 15 bedah minor per hari, ya, per hari. Ada 20 TT, ya, layanannya 24 jam tanpa intensif. Jadi kalau layanan bedah mayor yang kira-kira membutuhkan ruangan intensif, ya, apalagi memerlukan monitoring ketat, ventilator, maka setelah melakukan layanan bedah mayor harus segera dirujuk ke rumah sakit yang tipenya lebih tinggi atau ke tipe 3, ya, atau ke tipe 3, karena tipe 3 setidaknya mempunyai ruang bed ICU 4, ya, 4 ICU mungkin bisa diterapkan, tapi seperti saya bilang tadi untuk di WHO walaupun menetapkan 4, rata-rata yang tipe 3 itu mempunyai 10 bed intensif. Ya 10 tidak hanya bednya ya maksudnya, ada monitornya, bedside monitornya, ventilatornya, termasuk kalau memerlukan beberapa tambahan zat-zat vasoaktif, maka alat-alat yang mendukung untuk pemberian obat ya kira-kira untuk 10 bed intensif, ya, atau minimal 4 bed intensif sesuai rekomendasi dari WHO maupun dari Puskris. Layanannya adalah 28 hari. Ya, bisa diperpanjang. Yang dimaksud 28 hari, 7 hari ini adalah minimal ya. Ya, minimal. Ya. Baik. Kemudian untuk spesialis sama ya, spesialis itu adalah bukan berdiri sendiri tapi bisa ditemplatekan ya di tipe 2 atau tipe 3 sesuai dengan kebutuhan kebutuhan klinis atau kasus-kasus yang ada di lokasi deploy tersebut, ya. Ini contoh-contohnya ya, ada mungkin butuh bedah mulut, ya, bedah mulut, spesialis tertentu yang biasanya tidak tidak elektif. Baik, ini sudah ya. Baik, demikian kira-kira
secara umum EMT struktur, EMT tipe 1, tipe 2, tipe 3 dan beberapa kewenangan klinis yang diharapkan bisa. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Waktu masih banyak ya? Banyak. Ya wes nanti speaking lagi sama dokter yoga. Ada pertanyaan silakan. Dari mana saja sih tadi? Ada ini enggak? Dari mana saja? Ya, pesertanya. Dari PKU. Oh, semua PKU. Dari MDMC wilayah nggak ada? MDMC wilayah sudah ikut ya. Masker. Oh ya, masker ya beda. Baik, ada pertanyaan? Sudah? Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya saya akhiri. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa mengikuti acara-acara berikutnya sampai nanti siang ya, nanti sore. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop. Baik, terima kasih teranang atas materinya yang sangat bermanfaat nih dokter. Baik, untuk acara berikutnya adalah ISOMA. Akan dilaksanakan sampai dengan pukul 12.40. Jadi mohon untuk audiens kembali ke dalam aula di pukul 12.40 untuk kita mulai lagi untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi berhubung coffee break-nya nggak ada, jadi coffee break mepet sama ISOMA ya. Jadi langsung kopi, langsung makan, terus sholat. Kemudian nanti kita majukan aja jam 12.15-an ya. Udah kita mulai lagi, biar nanti lebih cepat pulang. Gitu ya. Silakan yang keluar. Untuk yang mahasiswa silakan ke itu ya, ke Mbak Rifah gitu ya, sebelah sana ya. Kemudian untuk yang teman-teman dari EMT silakan ambil snack, kemudian kopi, dan nanti kalau makanannya sudah siap baru makan ya, coffee break dulu. Terima